Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Edisi sebelumnya saya sempat mengurai tentang jawaban dari sebuah pertanyaan ya. Apakah what next atau apa selanjutnya setelah ma'rifat? Jadi ya di situ saya mengatakan bahwa sebenarnya bukan what next, justru yang sebenarnya adalah bahwa justru segalanya dimulai dari ma'rifat itu, ma'rifatullah itu. Artinya ma'rifat itu adalah hal yang paling mendasar yang harus kita jalani gitu. Ya, bukan kita mencapai ma'rifat yang membutuhkan perjalanan yang sangat panjang, enggak. Justru setelah ma'rifat disitulah kita baru start ya untuk meniti siratal mustaqim. Disitulah kita istilahnya sudah menemukan barangnya gitu. Jadi di situ kita sudah ada barangnya. Ya kalau belum mengenal Allah ya belum ma'rifat, itu berarti sebenarnya kan kita belum punya barangnya, belum ada barangnya. Jadi jangan ngomong-ngomongin tentang ibadah, perjalanan rohani dan sebagainya, karena pada wilayah itu ya itu belum ada barangnya gitu ya. Jadi kalau di di dunia dagang ya, bisnis jual beli ya, barang itu harus ada, itu mutlak ada. Begitu pula di sini. Kalau belum ma'rifatullah itu sebenarnya belum ada barangnya. Ya. Jadi ya sama kan ya, ngomongin tentang akhirat. Ya semuanya kan insya Allah semua gitu. Karena emang Anda belum menemukan barangnya. Jadi kata kuncinya adalah ketemu dulu barangnya ya, baru bisa bicara what next gitu, selanjutnya apa gitu. Nah guys semua gitu ya, jadi saya mau kembali menekankan bahwa perjalanan rohani itu harus diawali dengan kita masuk ke dalam rohani dulu ya. Jadi di situ tentu kita harus mengenal Allah dulu gitu, baru kemudian kita bisa beribadah, menyembah dan lain sebagainya, karena kita sudah mengenal, kita sudah tahu barangnya sudah ada. Tapi kalau kita belum mengenal, belum tahu, barangnya nggak ada lah, apa yang harus diibadahkan, apa yang harus disembah, kemana kiblat penyembahan kita, kemana kiblat ketaatan kita, kemana amal dan ibadah kita tujukan gitu ya. Jadi ini kan lucu, belum mengenal apa-apa sudah ngomongin tentang ibadah, beribadah kepada Dia, melaksanakan perintahnya. Loh, wong belum ketemu siapa yang memerintah, belum kenal siapa yang mau disembah, kok sudah menyembah gitu ya. Jadi ma'rifatullah dulu, buah dari ma'rifat itulah yang kemudian menghasilkan syariat gitu ya. Setelah ma'rifatullah, mengenalnya, disitulah kita mulai melakukan peribadahan ya, mengumpulkan amal-amal, melakukan perjalanan spiritual untuk bisa mendekat dan sampai kepadanya ya. Jadi kita tahu dulu, kita kenal dulu gitu.
tapi kalau nggak mengenal ya gimana ceritanya ya. Ya, jadi mungkin lebih tepatnya edisi kali ini kita kasih tema ya harus ada barangnya dulu gitu ya, harus ada barangnya. Ya ibaratnya kalau misalnya kita mau transaksi nih ya jual beli gitu, misalnya ya jual beli apa namanya, biasa dulu itu ya ada yang klinik-klinik misalnya kayak pedang samurai Jepang gitu ya, biasanya kan orang itu mencari ya barang-barang yang seperti itu ya, harganya sampai miliaran ya, triliunan ya, itu biasanya ngomong begitu, tapi kan ternyata itu barangnya nggak ada gitu, ngomongnya tinggi-tinggi tapi barangnya nggak ada ya. Nah, misalnya kita mau transaksi apa cabe misalnya ya, ya kita ngomongin kita mau beli cabe sekian, terus ada yang nawarin cabe sekian ton gitu ya, kan barangnya harus ada baru terjadi transaksi. Tapi ya kalau ternyata cabenya nggak ada gitu, atau cabenya baru mau ditanam gitu ya, insya Allah nanti barangnya ada ya, jelas itu juga nggak bisa ada transaksi ya. Sampai kemudian katanya nanti cabenya lagi ditanam gitu, tiba-tiba musim hujan, kemudian terjadi banjir, gagal panen, gimana ceritanya? Jadi ya kalau bisa ya prinsipnya ada barang ada uang gitu ya. Nah sama sebenarnya ngomongin tentang perjalanan rohani, perjalanan menuju yang Maha Qadim, yaitu barangnya harus ada dulu gitu, baru kemudian kita bisa melakukan perjalanan ya. Istilahnya jadi kita udah naik di mobilnya nih ya, baru mobil kita jalankan ya, tergantung nanti tengah jalan kan pasti banyak hambatan dan sebagainya ya. Nah disitulah kita butuh seorang driver yang handal yang bisa mengantarkan kita ke tujuan gitu. Jadi sebenarnya sesederhana itu ya gambarannya dalam beragama ya, dalam melakukan perjalanan rohani ya, dalam mencari kesejatian gitu. Jadi kata kuncinya ya barangnya harus ada dulu ya. Jadi barang yang dimaksud adalah ya misalnya tadi tuh seperti itu, kita harus naik mobilnya dulu gitu. Nah, bercerita melakukan perjalanan tapi ya nggak naik-naik di mobil ya gimana ceritanya ya. Bercerita melakukan apa namanya perjalanan menyeberangi lautan ya, tapi nggak naik-naik di kapal gitu ya, gimana ceritanya ya. Nah, jadi kalau misalnya mau menyeberang ke Sulawesi misalnya dari Jakarta ya pastikan dulu Anda naik di pesawat atau naik di kapal laut ya. Tapi kalau Anda cuma sekedar ngomongin perjalanan mau ke Makassar tapi nggak naik di kapal ya nggak bakalan nyampe gitu ya. Jadi itu kata kuncinya ya, ada barang dulu gitu ya, ada jalannya dulu ya. Nah dalam bermakrifat itu jalannya ya syariatnya adalah torekat. Jadi harus bertorekat dulu ya. Nah, proses bertorekat itu nanti baru kemudian bisa masuk ke hakikat. Dari hakikat baru kemudian kita bermakrifat. Nah makrifat nanti akan menghasilkan syariat gitu ya. Jadi sebenarnya sesederhana itu ya, nggak usah dibuat terlalu ribet atau bagaimana gitu ya. Kuncinya kalau Anda melakukan perjalanan, Anda harus menaiki dulu
apa yang akan Anda kendarai untuk menuju kepada tujuan dari perjalanan Anda, ya. Jadi edisi kali ini sangat simpel aja, bahwa ketika Anda ingin melakukan sebuah perjalanan, ya, misalnya ke sebuah tempat yang jauh, ya, pastikan Anda sudah naik di dalam kendaraannya gitu. Tapi kalau Anda nggak naik-naik di kendaraannya, ya Anda nggak bakalan bisa disebut sedang melakukan perjalanan. Dan saya jamin nggak bakalan sampai, ya, nggak bakalan sampai, ya. Jadi itu adalah sebuah ilustrasi singkat yang harus kita pahami, ya. Jadi nggak terlalu ribet penjelasannya. Nah, ini terlalu banyak, ya. Saya pikir di luar yang mencoba untuk melakukan perjalanan pulang, ya, atau menapaki jalan rohani, menapaki jalan kodim, menuju kesejatian diri, menemukan jalan pulang, ya. Nah, ketika Anda ingin melakukan perjalanan itu, pastikan Anda naik dulu kendaraannya, ya. Di tempat kami itu semua ada, semua tersedia gitu, ya. Kendaraannya, kemudian tentu yang memandu kendaraan itu, ya, berbagai macam fasilitasnya semua ada. Jadi ya kita tidak sekedar ngomong, ya, kita tidak sekedar memberikan pemahaman, tidak sekedar memberikan pengetahuan, ya, tetapi kami menjamin bahwa barangnya ada, kendaraannya ada, ya, penunjuk jalannya ada, apa yang harus dilakukan di mobil itu semua ada kaifiatnya gitu. Sehingga ya ada jaminan, ada garansi untuk kita sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Oke? Tetap stay tune di channel ini untuk bisa menemukan kendaraan yang Anda inginkan. Bersama saya Bang Jako di channel Jalan Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.